Puji nama Tuhan, ini namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Saya sudah lama banget merindukan mimbar yang seperti ini ya. Tapi mimbarnya mahal banget gitu ya. Jadi perlu berdoa lama ya. Tapi kalau sekarang Tuhan jawab, itu luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Kelihatannya sih saya nggak khotbah panjang lebar karena Lia tadi sudah khotbah juga ya. Karena apa yang dia ucapkan, apa lagu tadi itu semua ada di sini yang saya mau khotbahkan. Padahal saya tidak berjanji sama Lia ya. Cuman satu hal yang saya tahu ketika kita doa puasa Jumat kemarin, nggak ada satupun yang tahu apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Saya lihat dia dilawat Tuhan. Saya lihat dia dilawat Tuhan sampai dia menangis ya. Jadi kalau hari ini terkonfirmasi ayat firman Tuhan dan apa yang Tuhan mau, dia sudah ucapkan di depan ya. Dia sudah katakan dan itulah. Jadi sudah sebagian kecil sudah disebutin sama Lia, sudah dikhotbahkan sama Lia ya. Jadi saya tinggal nerusin aja. Kita tahu shalom, puji Tuhan ya, segala sesuatu yang kita lakukan kita tahu Tuhan sudah merancangkan semua dan Tuhan tahu segala keperluan kita, kebutuhan kita. Amin. Amin. Ya nggak amin nggak percaya namanya ya. Yang nggak amin tuh nggak percaya. Apalagi aminnya ragu-ragu, itu nggak percaya namanya ya. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau langsung aja kita buka, kita baca di Sefanya 3 ayat 17. Ayat ini saya sudah bicara di Komsel, tapi di Komsel kita cuma ada 6 orang, sedangkan kita di sini lebih dari 20 orang, jadi banyak yang belum mendengar ya. Sefanya 3 ayat 17, kita bangkit berdiri semuanya, kita baca bersama-sama dan kita simak apa sih maunya Tuhan untuk Tuhan lakukan kepada kita. Sudah ketemu semuanya? Amin. Puji nama Tuhan. 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Puji Tuhan. Dari pujian tadi ya, lebih dari pemenang. Jangan takut, pujian. Itu sudah terkonfirmasi semuanya. Masihkah ada jemaat yang masih takut hari esok, hari depan? Siapa yang sudah tidak takut? Berasa Tuhan ada bersama dengan kita? Saya. Terus siapa yang takut? Gak ada hari esok atau gak ada masa depan? Oh, banyak yang takut gak punya masa depan karena gak ada yang ngangkat tangan gitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita tema adalah pertolongan Tuhan ada waktunya. Pertolongan Tuhan itu ada waktunya, ada masanya, ada waktunya. Kalau kita manusia, kita sering maksa Tuhan. Tuhan, kayaknya aku udah bosen Tuhan berdoa. Tapi kok Tuhan gak jawab-jawab? Kita tahu doa itu kita gak bisa maksa Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu kapan dia akan menjawab doa kita. Ya, sekalipun kita maksa, sekalipun kita nggak mau makan sebulan berdoa, kalau Tuhan bilang belum. Jadi Tuhan itu nggak bisa dipaksa. Tuhan nggak bisa kita paksa. Tapi Tuhan lihat ketulusan hati kita. Sampai di mana kita berdoa, sampai di mana waktunya Tuhan akan menjawab buat kita. Karena ada tepat waktunya Tuhan akan menjawab. Kalau belum waktunya Tuhan, kita mau doa dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai sore juga percuma ya, percuma itu. Jadi kita jangan pernah berkecil hati atau berputus asa kalau berdoa. Doa terus sampai Tuhan menjawab ya. Karena doa itu penting banget ya. Tuhan menolong kita ada waktunya. Dia sebagai pahlawan membuat kemenangan. Kalau kita tahu Tuhan sudah membuat kita, dia sebagai pahlawan dan memberi kemenangan. Kira-kira apa sih yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan karena kita tidak pernah percaya kepada Tuhan. Yang kita takutkan karena kita ragu sama Tuhan. Kita ingin menolong Tuhan. Kita ingin Tuhan, lama banget deh, ya udahlah. Ke sebelah dia kata sebelah, di sana loh ada orang pinter gitu ya. Nah kita nolong Tuhan.
Jadi Tuhan belum waktunya menjawab, tapi kita sudah cari orang pinter. Itu banyak manusia seperti itu. Bukan orang dunia loh, orang namanya Kristen aja masih banyak melakukan hal seperti itu. Itu yang Tuhan tidak mau ya. Saya akan saksikan, saya berdoa untuk rumah saya. Kayaknya sudah 8 tahun yang lalu. Tapi doa saya memang tidak pernah sungguh-sungguh ya. Antara ya sudah, yang laku syukur, nggak laku ya sudah, gitu kan ya. Itu doa orang yang kalau tidak sungguh-sungguh nggak akan ada Tuhan nggak akan jawab, karena Tuhan melihat hati saya. Lihat doanya kamu nggak sungguh-sungguh sih, kamu juga ya laku ya syukur, nggak laku ya udah. Saya punya rumah yang sekarang di Taman Modern. Itu hasil doa juga sih, memang saya bisa pindah di situ dulunya gitu ya. Tapi sekarang saya merasa Tuhan, rumah saya sudah menjadi terlalu besar buat saya, karena anak-anak udah pada di Kelapa Gading tinggal sama cucu gitu ya. Kalau suami saya lagi keluar kota, saya merasa sendiri banget di rumah itu. Sering kalau suami lagi nggak ada, cucu lagi nginep ke rumah maminya, saya merasa sepi banget gitu ya. Saya bilang, Tuhan mau sampai kapan ya saya seperti ini. Saya merasa sepi banget karena saking besarnya rumah gitu ya. Jadi saya mulai merasa doa sepakat. Doa sepakat. Itu doa sepakat penting banget ya jemaat. Kalau kita doa sendiri antara doa dan tidak, jangan berharap Tuhan jawab kita. Tapi kalau kita doa sepakat dengan siapa aja. Dengan suami, dengan anak, dengan cucu, dengan siapa aja. Asal doa sepakat. Itu Tuhan akan menjawab semuanya. Saya doa sepakat, saya mulai mengajak ada ya tentunya mami papi. Saya ceritakan semua. Saya tahu mereka berdoa buat saya. Dan sama cucu pun saya ajak mereka doa. Dan saya mulai doa sepakat. Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk saya jual rumah ini, Tuhan kirim pembeli yang serius. Karena hari-hari ini banyak orang bilang, nggak mungkin lah rumah sebesar itu, segampang itu laku, rumah kecil aja susah jual lagi gitu ya. Halo jemaat yang ada, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Sekalipun di luar bilang, nggak mungkin. Mana mungkin sih hari gini loh orang lagi kesulitan uang. Mana mungkin orang beli rumah besar. Percayalah. Kalau kita doa sepakat dan kalau Tuhan berkenan, semua itu nggak ada yang tidak mungkin. Amin. Banyak orang berkata seperti itu. Dan teman-teman saya di properti juga berkata, aduh sepi banget loh, sepi banget, nggak ada nutup katanya. Istilah mereka tidak ada close. Udah lama banget semenjak pandemi katanya gitu ya. Jadi susah banget untuk cari jual rumah atau jual rumah itu ya susah kata dia. Saya bilang ya bagi Tuhan itu sebenarnya memang nggak ada yang mustahil. Itu bagi orang yang percaya. Tapi seringkali manusia itu banyak yang tidak percaya. Akhirnya kita doa sepakat dan doa sepakat. Ini teman sudah lama, dari 8 tahun yang lalu dia mau beli rumah saya tapi nggak jadi, gagal gitu. Dari 8 tahun yang lalu gagal karena dia juga pengakuan dia adalah dia juga ditipu gitu ya. Jadi sehingga dia tidak bisa beli rumah kita. Setelah itu, setelah kita doa sepakat, saya merasa saya doa sepakat itu baru sekitar 5 bulanan ya. Itu benar-benar saya doakan setiap hari. Itu doa sepakat ya tiap hari. Kalau dulu doanya ya nggak niat gitu ya, nggak niat. Setelah itu tiba-tiba orang tersebut, orang yang sama dulu yang mau beli rumah, dia berkata, Pak Ferry, rumahnya jangan jual sama orang lain ya. Saya serius. Suami saya bilang sama saya langsung bilang gini, yang benar Pi, nanti bohong lagi kayak dulu. Nah kita jadi menghakimi lagi gitu kan ya. Nanti bohong lagi kayak dulu. Karena gara-gara dia dulu gak jadi, saya kejeblokan sudah DP rumah. Akhirnya jadi kita jadi rugi banyak gitu. Gara-gara dia juga tuh yang dia bilang mau bayar bulan depan, jadi saya juga adu cepat udah DP rumah juga. Akhirnya dia gak jadi kita juga keterusan. Akhirnya kita jadi kredit. Akhirnya kreditnya gak sanggup bayar lagi gitu ya. Akhirnya kita jual murah, jual rugi.
Saya bilang nanti dia bohong lagi seperti dulu. Ya saya juga nggak tahu sih kata dia, tapi dia bilang oh, jangan jual sama orang, dia bilang gitu ya. Aku serius karena istriku kata setiap lewat rumah Kak Ferry selalu ditumpang tangan kata gitu kan ya. Tuhan aku mau rumah ini. Ya kita sih seneng aja karena kenapa? Karena kita mau jual ya. Jadi dia mau beli ditumpang tangan. Saya sih seneng-seneng aja karena kita mencari siapa yang mau beli. Tuhan kirim orang yang serius. Akhirnya dia datang suami istri, dia lihat-lihat semuanya, dia nawar harga, kita mulai kaget, dia nawar harga, jadi kita udah mulai gemeter semua, jadi gimana ya, yang tadi kita pikir nggak berharap, tapi dia serius gitu ya, tapi kita bilang Tuhan kalau memang benar, dialah gitu ya pembelinya, tapi Tuhan itu memang luar biasa ya, dia menjawab dengan begitu tepat. Gitu ya, begitu cepat sampai kita yang merinding gitu lah, kita yang jadi merinding. Karena kenapa? Begitu dia nawar ketemu saya, dia bilang berapa? Ya udah Kak Ferry naik, saya turun. Saya naik, Kak Ferry turun, kayak gitu ya. Begitu suami saya baca angkanya langsung secepat mungkin dia deal ya, kaget saya gitu ya. Langsung dia deal ya, saya yang kaget. Akhirnya saya bilang Tuhan, ini seriusan. Ini beneran. Tapi di sisi lain kita merasa sukacita, di sisi lain kita kaget gitu kan ya. Itu Tuhan. Kalau Tuhan menjawab kita, itu kadang-kadang kita merasa apa iya, apa benar semua ini. Tapi itu kenyataannya. Doa sepakat itu wajib banget. Kalau kita ada pergumulan, doa sepakat. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Tuhan itu tahu ya. Tuhan tahu, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Kalau kita percaya Tuhan ada di antara kita, dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apa yang perlu kita takutkan? Gak ada yang perlu kita takutkan. Apa pergumulan kita? Suami, anak, ya, saudara, katakan kepada Tuhan. Saya bilang hari-hari ini saya mempunyai kerinduan untuk jiwa-jiwa. Nah ini ponakan saya belum datang, nggak tahu kemana. Tadi dia bilang OTW, ya. Kakak dari yang mau dibaptis ini, dia WA saya. Dia bilang Kuku, manggil saya Kuku ya. Jadi Kuku dibilang gitu, aduh bersyukur banget ya. Dulu saya kenal Yesus tinggal sama Kuku. Sekarang adik saya mau terima Yesus ke Kuku lagi, kata gitu kan ya. Papanya terima Yesus lewat Kuku. Luar biasa ya Kuku, dibilang gitu kan. Saya bilang itu Tuhan percayakan ya. Tuhan percayakan. Memang sih papa dia dulu itu sudah mau meninggal, sudah sakit parah. Kita datang, dia terima Yesus, akhirnya dia sembuh. Tapi memang tidak lama, sempat memang dia dibaptis. Setelah itu kayaknya dia sempat sembuh 5 bulan. Setelah itu dia meninggal, tapi meninggal di dalam Tuhan, ya. Itu. Jadi kalau Tuhan kita yang menjadi pahlawan bagi kita. Tuhan memberi kemenangan bagi kita. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Asal kita bersandar penuh kepada Tuhan. Jangan merasa aku gimana sih? Aku nggak punya apa-apa dan aku nggak gimana. Seringkali kita mengejas diri kita sendiri, tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa, ya. Padahal ada Tuhan menjadi pahlawan kita, menjadi pemenang bagi kita. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Amin, jemaat. Masih banyak tuh muka-muka yang kayaknya takut, bingung. Apalagi yang namanya, nih masih muda banyak ya, yang masih pacaran. Jangan pernah takut masa depanmu, jangan pernah khawatir masa depanmu, asal kamu berdoa kepada Tuhan, asal kamu bersandar kepada Tuhan. Kalau tidak bersandar kepada Tuhan, khawatirlah yang ada, ya kan? Takut enggak sukses, takut anak orang aku nggak bisa kasih makan, ya kan? Takut aku nggak bisa pesta nikahnya, banyak hal yang kita takutin. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan yang berharap, Tuhan bilang, Tuhanlah pahlawan dan memberi kemenangan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terus kita buka coba Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 13.
Saya bacakan buat jemaat. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Seperti Lia tadi bilang, jangan pernah takut. Maka aku bilang ya, dia sudah khotbah sebagian kan. Jadi saya tidak perlu panjang karena semuanya terkonfirmasi sudah. Iya. Jangan takut. Kata Tuhan, aku memegang tanganmu, tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kalau jemaat masih ada takut, masih ada rasa takut, banyak orang takut itu apa sih? Takut apa? Takut gelap aja banyak, takut kecoak lebih lagi, takut tikus. Coba kecoak itu segini loh, kenapa takut? Ih, siapa takut kecoak di sini? Nah, siapa? Januar, ketawa dia. Kecoak itu kecil, lebih kecil jempolmu daripada kecoa. Kok takut ya? Kecoa jangan aja lewat depan saya. Kalau saya ya, jangan lewat depan saya langsung. Kalau saya nangkep kecoa pakai kaki, set. Itu. Gak ada yang saya takutkan. Gitu loh. Kecoa aja takut. Tuhan bilang jangan pernah takut. Gelap dikit takut, teriak-teriak. Ada tikus naik ke kursi. Ya ampun. Saya bersyukur ya. Saya bersyukur, yang namanya binatang-binatang begitu tuh nggak ada yang saya takutkan, yang begitu gitu ya. Geli katanya, lah geli. Asal dia jangan nempel di badan kita aja. Kalau nempel di badan kita, kaki-kakinya itu membuat geli. Tapi kalau cuma lewat-lewat ya, kalau saya malah langsung pers gitu ya, bunyi langsung pers gitu ya, langsung benar. Jangan aja lewat depan saya, karena saya nggak suka juga ya yang seperti itu kotor gitu kan ya. Tapi jangan takut. Ya, ketakutan itu yang membuat kita nggak ada damai. Dulu saya punya teman, kalau begitu gelap dia udah sesak napas. Kalau gelap dia sesak napas gitu ya, sesak napas, ketakutan. Aduh, pakai apa? Dia udah ketakutan gitu loh. Lah kalau kita mati lampu nih ya gelap, ya udah diemin aja, diem tenang gitu loh. Kenapa kita harus teriak terus pakai sesak napas lagi gitu ya? Banyak yang seperti itu, ya. Ya pada senyum-senyum nih kayak saya rasa seperti itu juga kali ya. Hah? Oh iya, kata pada manggur-manggur rupanya ya. Ya, jangan pada takut, orang Tuhan bilang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Jangan takut tuh bukan hanya jangan takut sama orang, jangan takut sama nggak makan atau nggak apa. Bukan. Yang namanya jangan takut tuh dalam segala hal. Nah, dalam segala hal itu apa? Ya itu tadi termasuk kecoa kecil. Ya, termasuk kecoa kecil. Kalau kita udah ketakutan, ya berarti nyali kita cuma sampai lebih besar kecoa daripada kita. Coba, kita takut sama kecoa. Ya, ada juga teman saya berkata gini. Saya bilang, kamu udah lama kemana? Kok nggak ibadah? Dia bilang, saya kerja sekarang Sabtu dan Minggu. Saya bilang, ya jangan kerja dong, Minggu tuh ibadah dulu. Kerja boleh ya. Minggu tuh ibadah dulu karena udah lama nggak ibadah. Jawabnya, kalau aku nggak kerja aku nggak makan nanti. Nah, berarti kita mengecilkan siapa? Kita mengecilkan Tuhan, ya. Pada Tuhan berjanji jangan takut, jangan khawatir. Tuhan adalah pahlawan memberi kemenangan buat kita. Tapi kita nggak kerja Sabtu Minggu, kita bilang nanti kita nggak makan. Aduh, Tuhan dengar gak sih? Tuhan dengar. Tuhan bilang, oh. Tuhan langsung jawab nih, oh kamu kalau nggak kerja Sabtu Minggu kamu nggak makan, berarti kamu nggak percaya aku, kata Tuhan ya. Nggak percaya aku, ya sudah, karepmu, kata orang Jawa nih ya, karepmu, suka-suka mulah kalau kayak gitu. Jemaat, kalau kita bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, capek adanya, capek. Tapi kalau pekerjaan itu Tuhan yang memberi kepada kita, kita tuh sukacita. Benar gak sih yang bekerja? Benar gak sih yang bekerja? Coba, aku hebat loh, aku kuat, aku pinter, gak perlu berdoa, gak perlu Tuhan. Coba rasakan seperti apa kerjanya. Capek hati, capek tenaga, capek pikiran, semua capek. Tapi kalau kita bekerja, kita andalkan Tuhan dari segalanya, itu pasti apa ya? Pasti sukacita gitu loh. Sukacita, kita nggak akan ngeluh, kita sukacita. Kerja banyak apapun santai aja, bekerja sambil bernyanyi, ya. Tapi kalau kita tidak andalkan Tuhan lagi, itu bahaya sebenarnya ya.
Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, saya rasa kita yang ada coba capek dan pegel. Betul ya. Puji nama Tuhan, saya percaya jemaat di tempat ini tidak ada seperti itu. Jemaat di tempat ini selalu berdoa kalau mau berangkat sekolah atau berangkat bekerja. Amin. Amin ya. Saya selalu berdoa dan selalu perkatakan kepada jemaat. Kalau di grup saya bilang ya, shalom jemaat yang diberkati. Itu sebagai gembala memberkati jemaat setiap hari. Itu aku perkatakan. Aku perkatakan jemaat yang diberkati. Kalau jemaat yang diberkati, percayalah suatu saat kalian akan nikmati berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Jadi makanya kalau gembala sudah shalom jemaat yang diberkati, ada yang balas ya amin gitu ya. Kadang-kadang ditontonin doang ya, nggak dijawab gitu loh. Coba bagi yang jawab amin tuh benar-benar berkat melimpah. Ya, saya mau tahu aja besok masih ada ya ya. Kalau bagi yang menjawab, pasti itu berkatnya akan tercurah dan melimpah. Anak muda nggak pernah lu jawab kita, anak muda nggak pernah nggak level sama orang tua kali ya katanya ya. Anak muda itu nggak pernah jawab, padahal kita mendoakan mereka gitu ya. Mereka tidak mau menjawab kita. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Jadi kalau Tuhan kita dan memegang tangan kananmu, kalau Tuhan memegang tangan kita, jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Tuhan selalu siap menolong kita. Ya, puji nama Tuhan. Sorry Asyung kalau sampai udah selesai ya, jadi firmannya telat gitu. Karena siapkan hati, silakan para pemusik yang ada, kita akan perjamuan kudus ya. Siapkan hati,